Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 Sastra Indonesia akan mempresentasikan terkait objek pemajuan kebudayaan yang kami pilih, yaitu rasi. Selanjutnya, ini adalah anggota kelompok kami. Baik, dan ini adalah pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, rasi sebagai objek pemajuan kebudayaan. Rasi atau beras dari singkong adalah makanan pokok masyarakat Kampung Cirende, Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Provinsi Jawa Barat. Masyarakat Cirende menjadikan rasi sebagai makanan pokok sejak tahun 1924. Secara adat, masyarakat di sana mentabukan atau melarang berbagai hal yang terbuat dari beras, termasuk nasi. Mereka menganggap bahwa beras merupakan makanan yang bersifat duniawi. Selanjutnya, masyarakat Kampung Adat Cirende memegang prinsip tuntunan keju sakepel, yaitu sebagai berikut. Teboga sawah asal bisa pare, teboga pare asal boga beas, teboga beas asal bisa nyangu, tenyangu asal dahar, tedahar asal kuat. Maksudnya adalah, masyarakat Cirende tidak bergantung pada nasi, meskipun rasi tidak ada, mereka tetap menggantinya dengan hal lain. Alasan memilih rasi sebagai objek pemajuan kebudayaan adalah ingin memperkenalkan ke masyarakat umum mengenai makanan pokok khas desa Cirende yang berasal dari singkong. Selain itu, karena saat ini beras di Indonesia sudah mulai langka, sehingga harus mengimpor ke berbagai negara serta tingginya harga beras menjadikan rasi sebagai salah satu solusi dari permasalahan tersebut. Baik, selanjutnya adalah permasalahan mengenai upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan rasi, yaitu sebagai salah satu makanan pokok khas daerah Indonesia, rasi adalah salah satu sumber karbohidrat yang perlu untuk dikembangkan sebagai alternatif makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses pengembangan ini. Masalah ini adalah yang pertama, terlalu bergantungnya masyarakat Indonesia terhadap beras. Beras masih menjadi makanan pokok utama di Indonesia. Hal ini menyulitkan perkembangan rasi sebagai penggantinya karena masyarakat Indonesia sudah terlanjur bergantung kepada beras. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pemanfaatan rasi sebagai alternatif karbohidrat. Rasi memiliki kandungan karbohidrat tinggi yang lebih sehat daripada nasi, namun keberadaannya masih dianggap yang merupakan singkong. Next, kemudian masalah selanjutnya adalah kurangnya upaya pengembangan rasi sebagai makanan pokok di Indonesia. Eksistensi rasi belum bisa sepopuler nasi karena kerumitan dalam proses pembuatannya yang lebih rumit daripada nasi yang hanya harus dimasak di dalam rice cooker. Hal ini bisa diatasi bila proses pembuatan rasi di Indonesia dipermudah lagi. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya pembinaan mengenai rasi kepada masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, peran pemerintah dan sektor pariwisata sangat dibutuhkan untuk membina makanan pokok desa Cirende ini agar eksistensinya menjadi jauh lebih dikenal daripada sekarang. Selanjutnya, Pembahasan selanjutnya yaitu solusi terhadap masalah. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang manfaat penggunaan singkong sebagai pengganti beras. Yang kedua, melakukan penelitian tentang potensi singkong sebagai pengganti beras, serta manfaat penggunaan singkong sebagai pengganti nasi dalam segi ketersediaan alat dan bahan, ekonomi, kesehatan, maupun lingkungan. Dan yang ketiga, menciptakan kerjasama bersama sektor swasta terkait untuk mempercepat pertumbuhan industri pengolahan singkong. Dan yang terakhir menjadi relawan atau turut berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan singkong sebagai pengganti nasi. Selanjutnya, dari beberapa solusi yang telah dipaparkan sebelumnya, kemungkinan solusi terbaik yang dapat kami berikan yaitu adalah meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang manfaat penggunaan singkong sebagai pengganti beras. Hal ini dapat dicapai melalui kampanye media sosial, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya yang dapat menjangkau audiens yang lebih besar. baik selanjutnya adalah merumuskan sasaran yang berciri SMART. Yang pertama, spesifik atau gagasan yang spesifik adalah kampanye di media sosial Instagram sebagai bentuk penegasan pengenalan rasi. Kemudian yang kedua adalah measurable atau dapat diukur secara objektif, yaitu mengunggah konten 3 kali dalam seminggu dengan target followers
mencapai 200 dalam waktu 2 bulan. Kemudian yang ketiga adalah acceptable atau disepakati dan dapat diterima, tidak bertentangan dengan hukum, norma, dan moral. Eh, Mengenai rasi ini dapat diterima karena memberikan informasi yang belum banyak diketahui kepada masyarakat umum mengenai rasi. Selain itu, kampanye ini tidak melanggar norma maupun mengandung unsur SARA. Kemudian yang keempat adalah realistik, ya ini berpeluang untuk dicapai. Kampanye di media sosial berpeluang untuk dicapai karena hampir semua masyarakat mempunyai Instagram dan aplikasi tersebut sudah menjadi aplikasi yang umum di kalangan masyarakat. Yang kelima adalah time bound atau tenggat waktu tercapaian yaitu 3 bulan. Ini pada 1 bulan pertama akan mempersiapkan rancangan untuk kampanye dan 2 bulan berikutnya akan diisi dengan kegiatan kampanye pada media sosial Instagram. Kemudian selanjutnya, Selanjutnya terdapat langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan solusi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah pertama melakukan penelitian terhadap potensi dan manfaat singkong sebagai pengganti beras dalam segi ketersediaan alat, ekonomi, bahan kesehatan, dan lingkungan. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan gagasan. Yang ketiga, melakukan kampanye melalui sosial media mengenai permasalahan serta solusi tentang impor di Indonesia. Yang keempat, melakukan kampanye mengenai cara pembuatan nasi. Dan yang kelima, bekerja sama dengan sektor swasta guna merealisasikan gagasan tersebut. Baik, selanjutnya adalah mengenai kendala atau hambatan dalam pengimplementasian gagasan. Minimnya minat generasi sekarang terhadap budayanya sendiri, terutama mengenai makanan tradisional, menjadi penghambat utama dalam mengimplementasikan gagasan dengan objek rasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, kurangnya pengetahuan terhadap makanan tradisional itu sendiri. Kebanyakan orang tua tidak lagi mewariskan pengetahuan kepada generasi saat ini, dan semua orang fokus pada kemajuan dan modernisasi. Orang-orang saat ini lebih tertarik untuk makan makanan yang cepat saji karena praktis dan dianggap mewah. Faktor yang kedua, daripada mengganti nasi menjadi rasi, orang-orang lebih tertarik untuk menghilangkan jenis makanan dengan karbohidrat tinggi. Faktor yang ketiga, selain itu juga saat ini nasi masih beredar bebas. Masyarakat yang sudah terbiasa mengonsumsi nasi akan jauh lebih memilih nasi sebagai makanan pokok daripada nasi yang terbuat dari singkong. Faktor yang keempat, singkong bukan merupakan makanan yang mungkin disukai banyak orang, karena bukan makanan pokok yang biasa dikonsumsi. Selanjutnya, berikut merupakan struktur organisasi pelaksanaan gagasan rasi ini. Yang pertama ada ketua pelaksana, yaitu Jahra Koja Rahmah, dan ada dari divisi desain dan publikasi Dea Sabrina Nisari dan Anggita Kalianandini, dan dari divisi konten ada Jahra Aulia dan Wasti Marenta Sihombing. Selanjutnya, Berikutnya merupakan visualisasi gagasan dalam bentuk bagan terkait pokok pembahasan yang telah kami paparkan. Yang pertama, situasi saat ini. Saat ini beras di Indonesia sudah mulai langka, sehingga harus mengimpor dari berbagai negara. Harga beras pun yang tinggi menjadikan rasi sebagai salah satu solusi dari permasalahan tersebut. Dan yang kedua ada sasaran, ada spesifik, measurable, acceptable, realistic, dan time-bound. Dan yang kedua ada hambatan. Hambatan yang pertama adalah kurangnya pengetahuan terhadap makanan tradisional. Yang kedua, orang-orang lebih tertarik untuk menghilangkan jenis makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Yang ketiga, nasi masih beredar bebas sehingga masyarakat sudah terbiasa mengonsumsi nasi dan memilih nasi sebagai makanan pokok. Dan yang terakhir, singkong bukanlah makanan yang disukai oleh banyak orang. Selanjutnya, Saya terdapat bantuan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang manfaat penggunaan singkong sebagai pengganti beras. Yang kedua, melakukan penelitian tentang potensi singkong sebagai pengganti beras. Yang ketiga, menciptakan kerjasama bersama sektor swasta terkait untuk mempercepat pertumbuhan industri pengolahan singkong. Yang keempat, menjadi relawan atau turut berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan singkong sebagai pengganti nasi. Dan ada tindakan. Yang pertama, melakukan penelitian terhadap potensi dan manfaat singkong sebagai pengganti beras. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan gagasan. Ketiga, melakukan kampanye melalui media sosial mengenai permasalahan dan solusi tentang impor di Indonesia. Yang keempat, melakukan kampanye mengenai cara pembuatan nasi. Dan kelima, bekerja sama dengan sektor swasta guna merealisasikan gagasan tersebut. Baik, ini merupakan visualisasi rasi khas desa Cirende. Baik, dari pembahasan yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa rasi adalah beras dari singkong yang berasal dari desa Cirende. Kami berharap dengan memilih rasi sebagai objek pemajuan kebudayaan, diharapkan masyarakat umum lebih mengetahui apa itu rasi, dan semoga rasi bisa menjadi solusi terkait dengan permasalahan makanan pokok yang ada di Indonesia. Saya cukupkan presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.